Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Murung Panti, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan staf SDN Murung Panti yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif Sumiasi CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Perkenalkan, Ibu Amalia Jaina sebagai fasilitator, Ibu Nikmatul Husna sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Sumiasi sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita melakukan ice breaking. Kepada Bapak Ibu disilahkan berdiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita bertepuk semangat. Tepuknya yaitu tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, dan tepuk 3 kali. Tepuk semangat. Semangat. Satu, menghargai siapapun yang berbicara. Mohon didengarkan dengan baik dan apapun pendapat temannya kita hargai. Kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Topik dalam diseminasi budaya positif yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan keras. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi. Segitiga restitusi. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas Anda sesuai yang dibuat di tahap koneksi. Sekarang perhatikan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Silahkan Ibu Ika. Tidak setuju. Apa alasan Ibu tidak setuju? Karena suatu hari nanti anak bisa mengulangi kesalahan tersebut. Kira-kira menurut Bapak yang lain setuju dengan Ibu Ika atau ada yang pendapatnya yang berbeda? Tidak setuju, karena hukuman itu bersifat sementara. Iya. Sekarang nomor 2. Nanti kita akan tahu apa jawabannya setelah kita mempelajari. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Silahkan. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya setuju, karena ini akan mengarah ke hal yang positif
dan disiplin yang lebih baik? Menurut Bapak Hamka setuju. Sedangkan yang lain adakah pendapat yang berbeda? Ya, tidak ada, berarti semuanya sepakat setuju. Untuk soal nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Silahkan. Ya, menurut pendapat ulun, memberikan penghargaan kepada anak itu dapat memberikan motivasi. Setuju. Ya. Terima kasih Bapak Hafiji, setuju karena dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira adakah bapak-bapak atau ibu-ibu yang jawabannya berbeda dengan Bapak Hafiji? Ada atau tidak? Bila ada, silahkan angkat tangan. Berarti semuanya setuju. Dengan penghargaan, siswa termotivasi meningkat belajarnya. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, sekarang silahkan Bapak atau Ibu berdiri berpasangan. Silakan berdiri berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Jadi satu orang jadi A, satu orang jadi B. Nah, tugas Anda adalah mengapalkan salah satu tangan Anda. Yang A mengepal tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bayangkan, mengapa yang berharga menurut Anda dibayangkan toh digenggam di tangan masing-masing nang jadi A. Sekarang tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. A, ini tadi disuruh membuka. Nah, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, boleh juga. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silahkan praktekkan bagaimana cara merayu teman Anda agar teman Anda membuka kepalan tangannya. Silahkan mulai. Kira adakah yang terbuka tangannya dapat bujuk rayuan, dapat uang? Kira-kira ada anak terbuka? Adakah dia memaksa? Nah, ada yang memaksa, ada yang memaksa. Ada satu kelompok yang terbuka tangannya. Ya sudah, waktunya sudah habis. Berapa orang yang terbuka? Ya, kelompok yang di ujung terbuka, yang lain tetap dengan pendiriannya masing-masing. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda?
karena tetap dengan pendirian saya. Berarti Ibu Ika tidak ingin tergoda dengan temannya. Nah, sekarang ada satu regu yang terbuka. Nah, kira-kira alasannya terbuka apa? Ya, tadi ulun membuka tangan karena dirayu untuk melihat apa isi dalam tangan saya. Kira-kira rayuannya apa? Berupa embel-embel memberikan hadiah, gue. Ya, terima kasih. Berarti kelompok yang satu tadi terbuka karena tergiur dengan hadiah. Ya. Dua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Silahkan Ibu Ika. Saya menutup kepalan tangan saya karena tetap dengan pendirian. Terima kasih. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, kira-kira siapa yang memegang kendali membuka dan menutup? Diri sendiri. Iya, berarti diri kita sendiri yang menentukan membuka atau tidak tangan Anda. Ya, terima kasih karena sudah melakukan kegiatan tadi. Silakan duduk kembali. Sekarang makna kontrol menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi kontrol yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang diterima dan apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk.
dan ada teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini ada sudah satu contoh yang sudah berisi, yaitu untuk teori kontrol pilihan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita berusaha memahami. Berarti untuk stimulus respon berarti yang sebaliknya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira untuk yang nomor 1 ada anak-anak menjawab akan? Ya, terima kasih. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus atau respon yang kita lakukan adalah realisasi kebutuhan kita sama, artinya kita yang mengontrol. Terima kasih. Bagaimana Bapak atau Ibu lain sepakat atau tidak dengan Bapak Hamka? Sama, berarti sepakat. Artinya realitas kebutuhan kita sama. Sekarang untuk nomor 2, silahkan Ibu Ide. Semua orang melihat hal yang sama. Ya, terima kasih. Berarti semua orang melihat hal yang sama. Yang dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk nomor 4, teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. berarti stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Untuk soal berikutnya, kira-kira apa jawabannya? Disampaikan singkat. Apa kira-kira? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apa? Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Apa lagi? Ada yang berbeda jawabannya? Saya bisa mengendalikan. Nah, saya bisa mengendalikan orang lain. Kira-kira orang lain sepakat saja kalau juga. Nah, terakhir lagi, model berpikir menang-menang. Nah, kira-kira menang-menang ini apa? Stimulus responnya. Nah, kita kasih nih pulang lah, kita latih pulang. Stimulus respon dari model berpikir menang-menang adalah yaitu model berpikir menang kalah. Ya, terima kasih. Berarti apabila menang-menang, lawanannya ya menang kalah. Ya, terima kasih. Nah, ini jawabannya. Ya, berarti jawaban Bapak-bapak mantap. Ya, terima kasih. Sekarang kita yaitu tentang disiplin. Nah, kira-kira mendengar kata disiplin ini apa yang terbayang di benak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kira-kira ibu membayangkan disiplin itu apa? Maknanya Peraturan, ibu, kata tertib, bapak, Kepatuhan, bapak, Motivasi, Memaksa, kata tertib, hukuman. Jadi bapak-bapak sekali mendengar kata disiplin terbenak di pikiran hukuman, tata tertib, memaksa, motivasi. Kita perhatikan makna kata disiplin. Nah, jadi di sini setelah mendengar kata disiplin, yang terbenak di bayangan bapak-bapak yaitu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Sekarang kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Pernah. Kira-kira apa-apa aja yang terbuat? Kira-kira apa saja yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila? Silakan. Wah. Mandiri. Beriman, kreatif, Kreatif. Bergotong royong. bernalar kritis, Jadi profil pelajar Pancasila menurut bapak-bapak beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Sekarang kita lihat. Nah, profil pelajar Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Yaitu mandiri. Di sini anak-anak yaitu bisa sendiri melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Siswa dapat yaitu mengembangkan pikirannya untuk bernalar kritis, yaitu siswa dapat mengembangkan pembelajarannya. Yang keempat yaitu berkebinekaan global, yaitu mencintai kebudayaan. 5. Bergotong royong bersama-sama di dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Yang ke-6 kreatif dalam pembelajaran.
sepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sekarang kita yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu motivasi ini ada berapa? Ada 2. Nah, kira-kira yang pertama motivasi apa? Eksternal. Yang kedua internal. Nah, kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman termasuk motivasi yang mana? Eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi apa? Eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi apa? Internal. Ibu, nomor 3. Internal. Nomor 2. Motivasi eksternal. Menurut Bapak yang nomor 2. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Sekarang perhatikan jawabannya yang sebenarnya. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman termasuk motivasi eksternal. Benar jawaban Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu termasuk motivasi internal. Dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada kegiatan pemantik. Di sini ada sebuah kasus yaitu Ibu Anas. Nah, di sini Bapak Ibu diminta menjawab kasus ini. Dibaca dulu. IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan
pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap Eva? Kira-kira Bapak setuju lah? Tidak setuju Alasan tidak setuju itu karena apa? karena membiarkan murid malu terhadap teman-temannya. Bapak Hamka tidak setuju karena membiarkan Eva malu di depan teman-temannya. Kira-kira Ibu Pak? Tidak setuju karena membiarkan teman-temannya menertawakan Eva dan memperlakukan Eva di depan teman-teman yang lain. Terima kasih. Nah, itu menurut pendapat Bapak dan Ibu. Sekarang nomor 2. Menurut Anda ini ya Bapak dan Ibu, tindakan Pak Sino terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa ini hukuman? Karena tidak bisa menjawab soal. Karena tidak bisa menjawab soal, lalu dihukum. Nah, menurut Bapak, Hukuman apa alasan Bapak jadi menjawab hukuman? karena di situ tindakannya secara langsung tanpa ada perjanjian sebelumnya. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Hafidin. Ya, jadi itu merupakan hukuman di Bapak Hafidin karena tidak ada perjanjian terdahulu, terjadi secara tiba-tiba. Ya, terima kasih atas jawabannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu orang dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang selanjutnya itu konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang berikutnya itu restitusi. Disiplin dalam bentuk restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman atau
konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya lagi, memberikan tumpahan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Soal berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, jadi jawaban bapak-bapak sudah ada, sekarang kita perhatikan. Jadi jawabannya nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, yang ketiga hukuman, untuk yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dihukum oleh penghargaan. Kegiatan pemandu. Bu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hero tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kira-kira menurut data-data ibu kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi, apa yang telah kita pelajari tadi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 tadi bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kira-kira motivasi apa dari kelas 2 tadi? Masuk? Pak? Karena diberi stiker bintang. Nah, karena diberi stiker bintang, jadi murid-muridnya antri masuk. Diberi bintang. Karena diberi bintang, jadi murid-muridnya antri masuk. Lanjutnya lagi. Diberi bintang, penghargaan diberi bintang. Iya, diberi bintang penghargaan. Ya, anak-anak tadi termotivasi untuk berebut stiker bintang. Terima kasih. Jadi tadi anak-anak tadi intinya motivasinya tuh hendak mendapatkan stiker bintang, jadi kita penghargaan. Untuk nomor 2, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan, silakan siapa mewakili? Menurut saya ada cara lain selain memberikan stiker dari bintang, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada anak tersebut tentang arti disiplin dan manfaatnya. Ya, terima kasih. Jadi ada caranya selain dengan menggunakan penghargaan atau stiker bintang, yaitu dengan cara yaitu kita memberi pengetahuan kepada anak-anak kita tentang arti disiplin dan manfaatnya bagi mereka. Baiklah, untuk menimbulkan semangat bagi bapak ibu-ibu, silahkan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Silahkan yang akan diwakili oleh ibu kita. Silahkan maju ke muka. Tangan ke atas menggapainya, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan diam berenang, tunjukkan hati siap berdoa. Takut takut tak tangan di pundak, lung tangan di gulung, mulai melihat kita terpundak, tangan kiri atas bawah siap bersenang. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan,
dua jari diriku gabung menjadi empat, dua kamera tiga jari kanan, tiga jari diriku gabung menjadi enam, dua tengah ini empat jari kanan, empat jari diriku gabung menjadi delapan, dua jari kerinci lima jari kanan, lima jari diriku gabung menjadi 10. Siap berdoa, tangan ke atas menggapaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tanah diputar, lumpuh-lumpuh tanah digunung, mulai melihat ada bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua tengah ini empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua ketiga kecil lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita yang sudah bersedia yang membawakan ice breaking untuk meningkatkan semangat bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. Dan kedelapan, motivasi dalam diri atau intrinsi. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus dalam menentukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Sebelum kita berlanjut ke keyakinan kelas, ini ada pertanyaan pembanting. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Tiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baiklah, mungkin ada bapak atau ibu yang akan menjawabkan. Untuk pertanyaan nomor 1 kepada Ibu Ika, silakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira untuk apa peraturan itu? Untuk menjaga keselamatan. Menurut Ibu Ika, untuk menjaga keselamatan. Kira-kira anak-anak lain Ibu Rapide? Sama. Untuk keselamatan, Ibu Ika ada enaknya menjaga Supaya terhindar dari kecelakaan. terhindar dari kecelakaan. Untuk keamanan. Nah, jadi terhindar dari kecelakaan atau keamanan. Jawaban bapak-bapak ibu semuanya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kita ini kepada bapak ibu. Kira-kira apa jawaban bapak? Untuk menjaga diri supaya terhindar dari penyakit
menjaga diri terhindar dari penyakit. Adakah yang lain tentang menambahkan enggak? Ya, mencuci tangan dan menggunakan masker adalah untuk supaya tubuh terhindar dari sesuatu hal penyakit yang berakibat pada diri sendiri. Jadi jawabannya, kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya terhindar dari penyakit dan apa tadi? Supaya apa tadi ya? Selamat kan? Ya, untuk kesehatan biar baik. Iya benar sekali. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Sekarang pembentukan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya bisa terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada peraturan dan nilai kebaikan yang dituju. Di situ ada peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini termasuk nilai kebaikan apa? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk nilai kebaikan apa? Kita teruskan saja. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira menurut ibu kebaikan apa, Bu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nilai kebaikannya menurut ibu apa? Maksudnya itu apa? Nanggung juga, bukan? Menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keselamatan dan keamanan. Menggunakan masker termasuk nilai kebaikan apa? Kesehatan dan keselamatan. Ya. Sekarang bergantian atau menunggu giliran. Termasuk nilai kebaikan menghormati orang lain. Terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Untuk kesehatan. Jadi semuanya itu nilai kebaikan yang tujuh yang bermanfaat untuk kita semua. Sekarang terima kasih atas tanggapannya. Nah, jawabannya. Kebaikan barang tanggapannya nilai kebaikan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, nilai kebaikan menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Gunakan masker, menggunakan masker keselamatan dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu untuk kesehatan. Saudara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Nah, di sini yaitu antara warga sekolah dan murid berpendapat untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dua, mencatat semua masukan. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Terakhir itu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Kegiatan setiap anggota kelas perlu belajar. Kira-kira ini keyakinan kelas atau bukan? Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Selalu bersikap positif. Percaya dan menghormati orang lain. Jangan mengganggu teman. Senantiasa membantu. Sekarang kita lihat jawabannya. Jadi untuk yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar termasuk keyakinan kelas karena itu menggunakan kalimat positif. Kalau untuk kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini bukan keyakinan kelas karena dilarang membuang sampah sembarangan. Seharusnya supaya menjadi keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya. Jadi diganti menjadi kalimat positif. Yang ketiga yaitu selalu bersikap positif, keyakinan kelas. Yang keempat, percaya dan menghormati orang lain, keyakinan kelas. Jangan mengganggu teman. Nah, bukan keyakinan kelas. Seharusnya apa? Supaya menjadi keyakinan kelas diganti apa? Jangan mengganggu teman.
Bersikap baik kepada teman, termasuk keyakinan keras karena menggunakan kalimat positif. Yang terakhir yaitu senantiasa membantu, yaitu keyakinan keras. Sekarang keyakinan keras dengan tabel T. T yaitu tampak seperti dan tidak tampak. Nah, pada hormat. Nah, untuk hormat yang tampak seperti di sini sudah ada contohnya, datang tepat waktu dan tidak tampaknya sering hadir terlambat. Untuk bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Nah, sekarang untuk hormat, kira-kira Bapak Ibu adakah yang menambahkan 2 kotak tampak seperti dan 2 lagi yang tidak tampak? Silahkan Bapak atau Ibu. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampaknya? Yang tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Nah, jadi di sini yaitu untuk yang tampak yaitu menyapa guru dan yang tidak tampak acuh gitu. Ya, terima kasih. Silakan untuk satu lagi. Hormat. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Untuk yang tidak tampak, Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. iya berarti itu termasuk hormat. Untuk yang bekerja, silakan Bapak. Bapak yang menjawabkan. Untuk yang bekerja tampak seperti itu menyerahkan tugas tepat waktu. Untuk yang tidak tampak, Yang tidak tampak yaitu tugas tidak diberikan. iya mengerjakan teman aku dan yang satu yang tidak tampak itu tugas tidak diberikan atau tidak dikumpul. Dan selanjutnya, silakan Bapak Ibnu. Tampak seperti mentaati peraturan sekolah, tidak tampak seperti melanggar peraturan sekolah. Iya, terima kasih atas jawaban Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang kita keyakinan kelas dengan tabel Y, di mana di situ sudah ada untuk terdengar, sudah ada isiannya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Boleh saya pinjam? Terima, tolong, ya, permisi. Nah, untuk yang terlihat dan berperilaku, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengisinya, yaitu di kertas. Untuk terlihat yaitu warna hijau. Terlihat warna hijau. Untuk yang berperilaku warna kuning. Yang sudah tempel dulu, tanda dulu nempel. Boleh. Untuk komen berperilaku. Bebas. Jangan merasa salah. Semuanya sudah menuliskan jawabannya masing-masing dan sudah menempelkan. Minta tolong kepada Bapak atau Ibu untuk membacakan satu orang yang terlihat dan satu orang yang berperilaku. Minta tolong Bapak Ibu satu orang.
satu lagi yang terlihat Yang terlihat. senantiasa berbuat baik. Ya. Di sini Pak. Iya. Berperilaku postur tubuh tenang, Silakan Bapak menjawabnya. memegang barang milik orang lain, Iya. memberikan salam, berperilaku memberikan salam, berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku tersenyum ramah. Terima kasih. Di sini ada di depan dulu. Sudah kita sesuaikan jawabannya antara terlihat dengan berperilaku. Sekarang kita yaitu berikutnya. Di sini ada kegiatan atau tugas guru dan tugas murid. Nah, di sini Bapak Ibu kembali menuliskan tugas guru, tugas murid. Guru tugas bukan, murid tugasnya bukan. Nah, silakan. Untuk warna pink tugas guru, untuk hijau tugas murid. Ya biru tugas murid. Tugas guru jadi warna pink. Tugas murid silakan langsung. Yang lain disesuaikan, menempelnya disesuaikan untuk warnanya. Guru tugasnya bukan dari warna. Apa sebenarnya? Yes. Kemarin guru tugasnya bukan warna hijau. Murid tugasnya bukan. Jadi tambahan satu lagi. Murid tugasnya bukan. Ya, sekarang kita baca. Yang belum baca, cepat. Kita langsung. Jadi tugas guru yang pertama mengajar, tugas murid belajar. Tugas guru mendidik, tugas muridnya mencoba. Guru tugasnya bukan menyakiti dan disakiti. Murid tugasnya yang bukan malas, mengeluh, memaksa murid belajar, sedangkan sebelahnya mengeluh. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya. Itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Untuk
Di sini ada yaitu sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Tahun ini Dimas sedang berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali. Berarti sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di situ ada jawaban Dimas. Pertama, aku merasa bangga dan keren. Dua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yang terakhir menyetir mobil itu seru. Kira-kira untuk yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Silakan langsung saja Bapak Hamka. Untuk yang nomor 1. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaan. Sekarang untuk yang nomor 2, silakan Ibu Ika. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Silakan Bapak atau Ibu dulu. Nah, Ibu Robida. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Terakhir yaitu menyetir mobil itu seru. Silakan Bapak Ibnu. Menyetir mobil itu seru, memang kebutuhan kesenangan. Nah, sekarang kita cek jawaban Bapak Ibu. Jadi aku merasa bangga dengan penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William berhasil menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Di sini ada yaitu dunia berkualitas. Di sini ada siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Nah, berarti maksudnya ini yang penting dalam hidup Anda. Nah, cuma bisa menurut Bapak kira-kira yang penting apa? Keluarga besar. Kesehatan lagi anak. Sekarang yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira nilai kebajikan yang penting bagi kita itu apa? Menurut Bapak Ibu? Bisa tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan. Adakah yang lain? Kejujuran. Intinya nilai-nilai kebajikan ini nilainya positif. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Nah, kira-kira Bapak Ibu karakter apa yang paling diinginkan? Karakter yang tadi. Karakter kan sesuai profil pelajar Pancasila ada, kan? Karakter apa lagi? Gotong royong, mandiri, ya itu karakter yang kita inginkan. Atau pencapaian yang Anda sangat banggakan. Misalkan Anda dulu pernah mempunyai pengalaman yang sangat membanggakan. Adakah Bapak Ibu yang pernah gede waktu dulu? Berkebanggaan tersendiri. Misalkan juga saya bangga karena mempunyai anak pertama. Atau misalkan kelahiran anak pertama. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Anda menggunakan kata-kata kasar dan merendah rendahan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengenai teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Dan mengapa? Kira-kira silakan Bapak atau Ibu mewakili. Ya, terima kasih. Menurut saya, kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan memanggil anak dalam kasus Anto. Mengapa? Nah, saya akan menasihati agar tidak membawa masalah sekolah ke dalam dunia maya atau chat. Hal ini berakibat pada
masalah yang akan melebar. Nah, untuk itu saya akan mencoba mencari solusi yang terbaik dengan memanggil kedua orang tersebut. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kasus Anto, kira-kira siapa yang akan menjawabkannya? Silakan untuk kasus yang kedua yaitu kasus Anto. Kira-kira siapa yang menghadapi? Anto tadi jarang hadir di pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sebagai kepala sekolah akan memanggil Anto dan menanyakan penyebab dia itu jarang hadir mengikuti pembelajaran dan seringkali berkata kasar serta mengajak teman-temannya di kolom chat itu. Lalu saya akan melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman kepadanya dan menyarankan untuk segera minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan dengan sikapnya tersebut, maka Yanto akan menerima konsekuensinya berdasarkan kesepakatan bersama. Terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk itu. Ya, restitusi datang 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Di mana penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, penghukum merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah atau lebih lembut. Guru bersuara lebih lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, intinya ini gurunya bertanda dengan lemah lembut sehingga siswanya merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya, ayo bantulah demi Batak ya. Sekarang posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya peraturannya apa? Pada posisi yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya peraturannya apa? Dan yang terakhir itu kelima, posisinya manajer. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas. Nah, pada tabel berikut isilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut. Silakan untuk yang pertama yaitu kepada Bapak Ibnu. Silakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Iya, untuk yang kedua yaitu silakan Ibu Ida. Pertanyaan, kamu tidak pernah benar-benar melakukan pemantauan. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Siapa yang melakukan hukuman? Pemukul. Sekarang yang ketiga, ayolah lakukan dari saya ya. Jadi pernyataan adalah lakukan demi saya ya. Jadi siapa yang mengatakan itu teman? Sekarang lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira masuk apa ya? Pemantau. Iya, pemantau ya Ibu Rabida. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ika. Manajer. Sekarang kita lihat cek jawabannya. Jadi untuk yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu di pembuat orang merasa bersalah. Dua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Tiga, ayolah lakukan demi saya ya, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer.
posisi Anda di rumah dan di tempat kerja atau di sekolah. Nah, di rumah itu sudah menghukum Anda ataupun berkata bersalah atau sebagai teman, pemantau dan sebagainya. Untuk di tempat kerja sama. Nah, kira-kira adakah ini yang bersedia mewakili menceritakan di rumah posisinya sebagai apa? Kira-kira ibu Rafidah di rumah sebagai apa, ibu Rafidah? Sebagai teman. Sebagai teman. Ya, ibu Rafidah di rumah sebagai teman ya bagi anak-anak ibu Rafidah. Nah, kira-kira ibu Ika di rumah? Pemantau. Sebagai pemantau di rumah ya. Yang belum kita belajar ini, ibu ini sebagai ada pemantau, ada teman. Sekarang di tempat kerja. Nah, tempat kerja sekolah kira-kira sebagai angka posisinya sebagai apa? Merefleksikan dirinya. Dia sebagai teman membantu diri bapak kepala sekolah. Iya, jadi kan itu refleksi diri bapak sebelum mempelajari ini. Nah, kalau kita merefleksi diri di rumah gitu, di sekolah kayak gini. Nah, mudah-mudahan setelah kita belajar ini, posisi kita berubah. Gitu. Untuk guru yang terbaik itu sebagai dan pemantau di sana. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 yaitu dalam kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun tahapannya dalam menstabilkan identitas, bagian besar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru berkata antara lain, nih maksudnya nih guru melakukan menstabilkan identitas berkata dengan murid, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi siswa kadang takut, karena gurunya menceritakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya ibunya pernah juga melakukan kesalahan. Di sini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di mana pada setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk ini kegiatan guru itu berkata dengan siswa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini guru menanyakan melakukan kesalahan itu tadi pasti ada alasannya. Nah, di sini namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nih, misalkan kita berbicara dengan anak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Bisa juga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Lalu anak tersebut menjawab karena guru tidak memarahi dengan melakukan identitas tadi dan memvalidasi, menanyakan keyakinan, akhirnya anak langsung mengakui. Yang akan saya lakukan ini, bisa akan memperbaiki, akan minta maaf, dia sendiri yang mencari solusinya dengan bantuan guru tersebut. Sekarang di sini kita akan menerapkan segitiga restitusi, yaitu secara berkelompok. Satu yaitu kelompok Ibu Ika sebelah kanan. Kasus gue yaitu BPHK, yaitu kasus Anto. Nah, dengan Ibu Sutik. Jelaskan, yang mana termasuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
Hal apa saja yang dilakukan juga ada kemudian mengembangkan identitas ke dalam tabungan identitas. Kalau sudah di bangku saja membacakannya. Kira-kira untuk kasus satu, untuk satu sudah kan? Sudah, ya mana mikrofon? Kasus satu untuk soal pertama yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Deni dalam pendekatannya kepada kerja. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Deni yaitu sebagai membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Deni tadi, yang mana ayo Fajar, kami jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan, kamu tidak kasihan sama ibu. Sekarang, dua. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan kebebasan. Ya, sekarang selanjutnya. Bila mana Ibu Deni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Jikalau saya menjadi kepala sekolah, saya akan menjadi kalkulator dalam masalah yang basic dan memfasilitasi adanya bimbingan dan pembelajaran terhadap Fajar. Iya, terima kasih atas kasus satu yang sudah diselesaikan kelompok satu. Nah, kelompok dua. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan. Terima kasih. Dari hasil diskusi kami, posisi kontrol adalah posisi manajer. Pertama, posisi kontrol adalah penghukum. Kedua, posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau, membuat orang merasa bersalah, dan posisi kontrol manajer. Apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Memvalidasi tindakan,
Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama si Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, menanyakan keyakinan. Lalu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Ya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan oleh Ibu Suti. Menanyakan kebutuhan masing-masing, Dino dikuatkan dengan cara, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto dikuatkan dengan cara Ibu Tuti baik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira dikaitkan keyakinan sekolah yang itu dalam kasus tersebut adalah pertama, saling menghormati, tanggal rasa, dan tanggung jawab. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan praktek segitiga restitusi di sekolah kita. Sekarang kegiatan praktek segitiga restitusi sudah selesai. Sekarang kita memasuki yaitu tanya jawab. Kira-kira adakah hal-hal yang ingin ditanyakan atau bapak-bapak yang ditanyakan tentang kegiatan kita hari ini, yaitu tentang topiknya disiplin positif sampai segitiga restitusi. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan atau tanggapan? Saya cuma menanggapi, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya mendapatkan pengalaman baru tentang segitiga restitusi. Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu ada lagi pertanyaan? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita pada hari ini dan kegiatan kita akhiri. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah memaparkan tentang budaya positif, banyak-banyak minta maaf kalau ada salah-salah ataupun kehilafan dalam menyampaikan kepada bapak atau ibu. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.